Hello guys, welcome to channel Kang Review. Di kesempatan kali ini, gue akan mereview biografi seorang musisi legendaris yang berjudul Bohemian Rhapsody. Film ini dirilis pada tanggal 28 Oktober 2018 di Indonesia dan disutradarai oleh Bryan Singer. Sedikit sinopsis saja, film ini menceritakan tentang terbentuknya band Queen dengan beberapa masalah yang dihadapi mereka dan juga fakta-fakta kelam dari seorang Freddie Mercury. Baiklah, tanpa berlama lagi, mari kita simak video ini. Film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Freddie Mercury, seorang vokalis band legendaris Queen yang diperankan oleh Rami Malek. Film ini dimulai dengan mengambil latar tahun 1970. Faro Bulsara, nama asli dari Freddie Mercury, merupakan seorang mahasiswa keturunan India yang memiliki pekerjaan serabutan sebagai pengangkut bagasi di Bandara Heathrow, Inggris. Freddie memiliki seorang ayah yang bernama Bomi Bulsara, ibunya bernama Jer Bulsara, dan adik perempuannya yang bernama Kasmira Bulsara. Keluarga ini terlihat cukup harmonis, namun ayahnya mempunyai karakter yang tegas karena dia tidak suka melihat Freddie yang lebih menyukai musik ketimbang kuliahnya. Freddie Mercury kerap kali pergi ke klub malam untuk menonton band lokal yang sudah lama dia ikuti bernama Smile. Di klub malam itu juga dia bertemu dengan Mary Austin yang kemudian menjadi kekasihnya. Setelah band favoritnya selesai tampil, Freddie memutuskan untuk menghampiri mereka dan mengatakan bahwa penampilan mereka sangatlah keren. Namun, sayangnya sebelum Freddie menghampiri mereka, ternyata vokalis band itu baru saja memutuskan untuk keluar dari band. Freddie yang mengetahui fakta itu kemudian menawarkan diri untuk menjadi vokalis pengganti. Well, then you'll need someone new. Awalnya, anggota band lain ragu untuk menerima Freddie karena giginya yang tonggos. Freddie yang mendengar alasan itu lalu menunjukkan kemampuannya dalam bernyanyi. Seketika itu juga, anggota band lain terpukau dan menerima Freddie untuk menjadi vokalis baru mereka. Dan terbentuklah band baru dengan nama Queen. Mereka mulai menerima banyak perhatian dari orang-orang karena penampilan mereka yang keren di atas panggung. Kemudian, Freddie dan anggota lainnya memutuskan untuk membuat album dengan modal yang diperoleh dari hasil menjual minivan mereka. Dengan album itulah, nama Queen makin dikenal orang banyak. Sampai suatu hari, John Reid, orang yang bekerja dengan Elton John, mendengar demo mereka dan tertarik untuk bertemu mereka dan mengelola Queen. Buat kalian yang nggak tahu siapa itu Elton John, beliau merupakan penyanyi berkebangsaan Inggris yang terkenal sebagai pelantun lagu Candle in the Wind yang sangat populer pada masanya. Lanjut. Kemudian, Paul Pranter yang diangkat sebagai manajer baru mereka menunjukkan ketertarikannya dengan Freddie Mercury. Penampilan mereka di TV membuat lagu mereka Killer Queen menjadi hits. Freddie kemudian melamar kekasihnya Mary Austin. Will you marry me? Yes. Pada tahun 1975, Queen mulai mengadakan tur musik ke Amerika dan menggandeng pengacara Jim Beach. Kemudian, mereka juga bertemu dengan produser EMI Records, Ray Foster, untuk membuat album berikutnya. Ray Foster menginginkan mereka untuk membuat lagu yang lebih populer lagi dari Killer Queen. Maka, Queen merekam album keempat mereka yaitu A Night at the Opera. Saat proses penulisan lagu, Freddie kemudian mendapat inspirasi untuk membuat satu lagu dengan berbagai genre di dalamnya, yang berjudul Bohemian Rhapsody. Namun, Ray Foster menolak lagu Bohemian Rhapsody yang memiliki durasi 6 menit untuk menjadi lagu utama album mereka, yang akhirnya membuat Queen memutuskan untuk keluar dari EMI Records. Freddie kemudian membawa album mereka ke radio untuk dirilis. Meskipun banyak yang menilai buruk lagu Bohemian Rhapsody, lagu tersebut justru menjadi hits di seluruh dunia. Queen kemudian melakukan tur konser di seluruh dunia. Saat itu pula, Freddie kemudian mulai hubungan gelapnya dengan Paul. Ketika pulang dari tur konser dunia, Freddie mengatakan kepada Mary bahwa dia sebenarnya adalah I think I'm bisexual. Mary yang sebenarnya sudah mengetahuinya, kemudian mengatakan bahwa Freddie bukanlah biseksual.
melainkan gay. Mereka kemudian memutuskan hubungan mereka, namun tetap menjadi teman baik. Freddie Mercury suka mengadakan pesta. Di salah satu pestanya, dia bertemu dengan Jim Hutton. Saat itu, Jim Hutton adalah seorang pelayan. Pertemuan mereka tidak cukup baik, karena saat itu Freddie dengan lancangnya menggoda Jim Hutton. Jim merasa tersinggung awalnya. Namun karena Freddie telah meminta maaf dengan tulus, Jim pun memaafkannya. Malam itu, mereka berbincang-bincang. Freddie menceritakan tentang kehampaan dan kegelapan yang dirasakannya. Di akhir perbincangan, mereka saling menyampaikan perasaan suka mereka. Jim Hutton pun meminta Freddie untuk kembali menemuinya jika Freddie sudah belajar mencintai dirinya sendiri. Paul kemudian menghasut Reid untuk mengusulkan kepada Freddie agar dia memulai solo karirnya. Ketika ide tersebut menyinggung Freddie, ia kemudian memecat Reid tanpa diskusi dulu dengan anggota band lainnya. Dan Paul, yang memiliki ide itu pertama kali, justru berbohong dan berkata bahwa dia sudah menentang Reid tentang ide itu. Kemudian, pengacara mereka yang bernama Jim Miami menggantikan posisi Reid. Setelah kejadian tersebut, Queen terus memproduksi lagu hits lainnya, yaitu We Will Rock You dan Another One Bites the Dust. Hubungan Freddie dan anggota band lainnya mulai memburuk setelah adanya masalah dengan MV lagu terbaru mereka, I Want to Break Free. Dan Freddie mengumumkan bahwa dia telah menandatangani kontrak solo dengan CBS Records senilai $4 juta yang membuat seluruh anggota band Queen marah besar. I've signed a deal with CBS Records. Setelah itu, Freddie merekam album solonya yang berjudul Mr. Bad Guy di Munich. Di Munich, Freddie terlibat obat-obatan terlarang dan pesta gay, yang kemudian mengetahui bahwa dia juga mengidap sebuah penyakit. Ketika di sana, Paul memastikan Freddie tidak berkomunikasi dengan Jim Miami maupun Mary Austin yang ingin mengajak Freddie kembali ke Queen dan berpartisipasi dalam konser amal Live Aid. Kemudian Mary yang tengah hamil nekat pergi ke Munich untuk menjelaskan tentang konser amal tersebut dan meminta Freddie untuk pulang. Freddie yang menyadari bahwa Paul telah dengan sengaja menutup-nutupi berita tersebut marah besar kepada Paul dan meminta Paul untuk keluar dari hidupnya. Why didn't you tell me about Live Aid? You're out. I want you out of my life. Paul kemudian membalas dendam dengan menceritakan kepada publik tentang kehidupan seksual Freddie. Setelah kejadian tersebut, Freddie kembali ke London untuk berbaikan dengan anggota band Queen dan mengajak mereka untuk tampil di Live Aid. Ketika berita tentang penyakit AIDS menyebar ke seluruh dunia, Freddie akhirnya berkonsultasi dengan dokter mengenai penyakit yang diidapnya dan mengetahui bahwa dia ternyata terjangkit AIDS. Freddie lalu memberitahukan tentang penyakit yang dideritanya kepada anggota band Queen. Namun, Freddie tidak ingin anggota bandnya membuang-buang waktu dengan bersimpati atas keadaan Freddie. Dia ingin terus menciptakan musik dan tampil sebagai musisi sampai akhir hayatnya. Di hari Live Aid diselenggarakan, Freddie berhubungan kembali dengan Jim Hutton, Mary Austin, dan keluarganya. Queen membawakan lagu Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, and We Are the Champions, dan membantu meningkatkan donasi selama acara diselenggarakan. Di akhir film ini menjelaskan tentang kematian Freddie di tahun 1991 pada umur 45 tahun. Lagu Bohemian Rhapsody yang dirilis lagi 2 minggu kemudian dan mencapai peringkat 1 lagi setelah 16 tahun dirilis. Di tahun 1992, Queen dan Jim Beach mendirikan The Mercury Phoenix Trust untuk menghormati Freddie yang bertujuan untuk memerangi AIDS di seluruh dunia. Kalau menurut gue, film ini sumpah sih keren banget, recommended banget untuk ditonton. Meskipun kalian nggak kenal dengan band Queen, film ini benar-benar nggak bikin boring. Yang mau nonton filmnya bisa cek linknya di description. Tulis di kolom komentar film apa yang kalian mau gue review ya.
Thank you for watching. See you on next episode.